Halo guys, selamat datang di channel saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran online di masa pandemi ini di era digital dengan gamifikasi. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, kita wajib tahu dulu apa aja sih yang perlu kita tahu tentang pembelajaran di era pandemi saat ini. Pada era pandemi ini, seluruh murid baik dari yang formal hingga non-formal, juga dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, mendapatkan hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di Indonesia juga ikut berubah seiring bertahannya pandemi ini hingga sekarang. Dengan sulitnya belajar online, murid cenderung lebih susah juga untuk mencerna ilmu. Maka dari itu, para pengajar diwajibkan untuk berinovasi untuk pembelajaran mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode gamifikasi. Gambaran umumnya, gamifikasi merupakan bagian dari metode untuk melakukan berbagai hal dengan menggunakan mekanisme atau visualisasi dari video game. Dalam sistem ajar-mengajar juga memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu dengan menggunakan bermacam-macam elemen video game dalam segala macam aktivitas dalam pembelajaran, baik dari presentasi hingga pemberian tugas. Metode ini sangat dianjurkan bagi para guru atau para pengajar lain untuk mendidik murid-murid mereka. Kenapa sih para pengajar harus menggunakan metode gamifikasi? Berikut alasannya. 1. Gamifikasi mampu menarik perhatian murid. Kenapa pada dasarnya mayoritas murid di era digital seperti ini tidak mungkin jauh dari game? Bukan hanya untuk para gamer atau para murid laki-laki saja. Bahkan para murid yang memiliki sedikit ketertarikan terhadap game juga akan lebih berfokus jika sistem pembelajaran di kelasnya lebih seru, bukannya monoton sekedar membaca dan menjawab. Oleh karena itu, dengan metode ini para murid akan jauh lebih memperhatikan. Sebagai contoh, Nick Perling yang memelopori gamifikasi pada presentasinya di salah satu acara besar dengan jumlah audiens yang juga sama besarnya. Ia mampu menarik perhatian dari seluruh audiensnya. Yang kedua, metode yang efektif untuk murid. Gamifikasi juga merupakan metode yang bisa dibilang sangat efektif. Dengan visualisasinya yang menarik dan sistemnya yang akan mampu membuat para murid lebih fokus sehingga pelajaran yang didapat juga tidak akan mudah dilupakan. Tentunya dapat dilihat langsung dari para murid. Mereka lebih mudah dalam menghafal cerita dan perlengkapan yang digunakan di dalam game daripada mengingat hal yang lain. Hal tersebut disebabkan karena mereka menikmati game yang mereka mainkan dan memiliki semangat lebih untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Apalagi bisa mendapatkan hadiah seperti badge dengan tingkatan warna yang keren seperti perak, emas hingga platinum. Seperti salah satunya website DevHub yang memiliki peningkatan pengunjung dari 10% hingga 80% hanya dengan menggunakan sistem gamifikasi pada websitenya. Yang ketiga, mengurangi stres bagi para murid. Tentu saja, murid tidak akan mengalami stres karena dengan metode pembelajaran ini, murid mungkin akan menerima lebih banyak tugas dari pengajarnya. Namun, apabila tugas tersebut menggunakan gamifikasi, daripada mendapat tekanan dari tugas, mereka malah akan menganggap tugas tersebut menjadi tantangan bagi mereka. Dengan hadiah yang menarik, pada akhir tugas akan memberikan mereka semangat yang lebih. Teknik yang bisa digunakan oleh para pengajar adalah dengan menemukan satu aplikasi yang mampu melakukan gamifikasi soal seperti Quizzes, Kahoot, Duolingo untuk mengajar bahasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, sangat mudah untuk diaplikasikan. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, untuk mengaplikasikan gamifikasi dalam pembelajaran, para pengajar dapat menggunakan satu aplikasi untuk aktivitas pembelajarannya. Untuk presentasi, para pengajar dapat menggunakan Canva atau dengan mencari template-nya di website slatsko.com. Sedangkan untuk gamifikasi tugas dapat dilakukan di website Quizzes sebagai contohnya. Jadi para pengajar tidak akan kesulitan dalam menggunakan metode gamifikasi. Yang terakhir, kelima, pengajar juga tidak perlu repot. Dengan menggunakan metode ini, guru tidak perlu capek-capek untuk menjaga kesadaran muridnya. Melakukan pembelajaran dengan waktu yang singkat, menulis ulang pertanyaan atau soal juga tidak akan diperlukan karena soal dan pertanyaan akan selalu tetap ada di dalam aplikasi pada link atau tautan yang sama. Dan murid juga tidak akan merasa tertekan. Walaupun
Iya, mungkin itu karena pengajar yang lain.